Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Hiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukampi Mampajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo dhammang desesi adhi kalyanang majje kalyanang pariyo sana kalyanang ti. Dhamma indah pada awalnya, Dhamma indah pada pertengahannya, Dhamma indah pada akhirnya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Cek. Pemimpin puja yang saya hormati, Bapak Ibu, para upasaka, upasika, semuanya yang juga saya hormati. Kembali pada malam hari ini kita bertemu, berjodoh dalam kebajikan. Ada beberapa hal yang membuat kita bisa sama-sama, Bapak Ibu, para upasaka upasika, sama-sama bisa melakukan kebajikan. Yang pertama adalah tentu karena kita memiliki kesehatan. Bapak Ibu semuanya sehat? Sehat. Karena kita memiliki kesehatan, maka kita mampu datang ke Dhammasala Wihara Dharmasuka. Coba kalau kita sakit, tidak bisa. Tetapi sebagai umat Buddha tentu tidak cukup memiliki kesehatan secara tubuh jasmani, namun batin kita juga perlu sehat. Jiwa kita ini juga perlu sehat. Hati kita juga perlu sehat. Sehingga kalau hati kita sehat, batin kita sehat, jiwa kita ini sehat, maka dekat dengan kebaikan-kebaikan, dekat dengan cinta kasih, dekat dengan kasih sayang, dekat dengan perhatian, dekat dengan kepedulian. Tapi kalau hati, jiwa, batin kita sakit, mudah membenci, mudah membicarakan orang lain, mudah menghina orang lain, serakah, ya. Nah, oleh karena
Itulah sebagai umat Buddha yang paham Dhamma, maka hati kita harus sehat. Makanya ya, Bapak Ibu dan kita semua datang ke wihara ini untuk memberikan makan, untuk mengobati batin kita, jiwa kita, hati kita, agar supaya sehat. Tadi mungkin kalau sebelum datang Bapak Ibu makan, itu untuk memberikan makanan bagi tubuh jasmani agar sehat. Hatinya itu makannya adalah kebaikan-kebaikan spiritual agar sehat, jauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Setelah kita sehat, kita punya yang namanya keyakinan. Mungkin kalau Bapak Ibu punya kesehatan tapi keyakinannya kurang, ini Sabtu ngaso-ngaso lah, capek kerja, ngapain datang? Atau juga mungkin sudah tahu itu yang ceramah Biku Cataseno tahun lalu juga sudah datang. Gak usah ke wihara, capek kerja, capek sekolah, capek kuliah. Lebih baik saya ngaso-ngaso, istirahat. Tetapi karena Bapak Ibu memiliki dorongan keyakinan yang kuat, maka bisa datang. Menyita sebagian waktu untuk bisa berbuat kebajikan. Yang ketiga, setelah punya kesehatan, keyakinan, tentu ada kesempatan, ada waktu. Coba kalau Bapak Ibu masih kerja jam seperti ini, masih kerja, masih, kalau yang kuliah masih kuliah, ada niat, ada kesehatan, tetapi karena waktunya tidak tepat, tidak bisa datang. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu di sini patut disyukuri, kita punya kesehatan, kita punya keyakinan, kita juga punya kesempatan. Ini yang patut kita syukuri. Bapak Ibu, para upasaka upasika, berbahagialah kita masih punya hal-hal semacam ini. Karena ada saatnya nanti salah satunya akan melemah. Seperti contohnya, kesehatan kita semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Tadi di awal saya menyampaikan ungkapan, kenapa Dhamma itu dikatakan indah. Indah di awal, indah di pertengahan, dan indah pada akhirnya. Ungkapan ini sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu, para upasaka upasika semuanya. Namun ada salah satu penjelasan. Penjelasannya demikian. Dhamma dikatakan indah pada awalnya, itu menjelaskan mengenai tentang aspek pertama dari Dhamma. Apa? Pariyati. Teori Dhamma. Kita sebagai umat Buddha diharapkan untuk belajar teori Dhamma ini, bisa dilakukan dengan membaca, berdiskusi, mendengarkan Dhamma Desana, mendengarkan YouTube, membaca artikel-artikel Dhamma. Sehingga dari membaca, mendengarkan, berdiskusi, bertanya, kita menjadi tahu ajaran Sang Buddha. Misalnya, tahu apa itu dana, tahu apa itu sila, tahu apa itu bawana.
Tujuan dari kita belajar ini adalah untuk mengikis loba, dosa, dan moha yang menjadi akar dari penderitaan yang kita alami saat ini. Itu keindahan Dhamma yang pertama. Kenapa Dhamma itu dikatakan sebagai indah di awal? Karena kita mampu belajar Dharma. Yang tentu belajar Dhamma ini tidak sulit untuk dilakukan. Buku-buku bacaan Dhamma itu sangat banyak. Mungkin malas bawa buku, di handphone bisa baca. Malas baca, mungkin penglihatannya sudah tidak baik. Tinggal buka YouTube, tinggal buka IG, tinggal buka Facebook. Kita bisa dengarkan Dhamma. Sangat mudah sekali. Tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar Dharma. Kemudian keindahan Dhamma yang kedua, Dhamma indah pada pertengahannya. Ini menjelaskan tentang aspek kedua dari Dhamma, yaitu pati-pati Dhamma. Setelah kita punya teori Dhamma dari membaca, mendengarkan, berdiskusi, tanya jawab, kemudian teori Dhamma itu kita praktikkan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dana, seperti sila, seperti bawana. Di hari-hari tertentu kita tingkatkan latihan sila. Di hari-hari tertentu kita mencoba untuk latihan meditasi. Jadi tidak hanya sekedar teori semata. Namun, di sela-sela kesibukan kita mencoba untuk menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Tujuan dari aspek ini adalah sama, untuk mengikis loba, dosa, dan moha. Dan Dhamma dikatakan indah pada akhirnya juga menjelaskan aspek ketiga dari Dhamma, yaitu Patiweda. Hasil daripada belajar dan praktek Dhamma yang kita lakukan. Hasilnya apa? Berupa tercapainya atau terkikisnya loba, dosa, dan moha tadi. Dan juga tercapainya tingkat-tingkat kesucian seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan juga Arhat. Ini adalah keindahan Dhamma yang ketiga. Dhamma indah pada akhirnya. Namun Bapak Ibu, para upasaka upasika semuanya, mungkin teori dan praktek Dhamma yang sudah kita lakukan dari sejak dahulu hingga pada hari ini belum membuahkan hasil tingkat-tingkat kesucian. Belum mengikis tuntas loba, dosa, dan juga moha. Tetapi setidaknya dengan kita belajar dan praktek Dhamma hingga pada malam hari ini, kita lebih dekat dengan kebaikan-kebaikan. Batin kita menjadi lebih maju dan berkualitas. Batin kita jauh lebih tenang. Batin kita jauh lebih bijaksana untuk menyikapi fenomena hidup dan kehidupan ini yang terkadang tiap hari hidup kita tidak baik-baik saja. Terkadang kita dipuja, terkadang kita dicela, terkadang kita dihormati, terkadang tidak. Terkadang kita terkenal, terkadang tidak terkenal. Terkadang bahagia, terkadang menderita. Terkadang untung, terkadang rugi. Nah, ketika kita mampu menyikapi dengan baik dan bijaksana, disinilah kita akan mampu hidup seperti batu karang.
yang tidak bisa diombang-ambing oleh badai. Demikian juga orang bijaksana tidak bisa diombang-ambing oleh fenomena kehidupan. Meskipun dicela, meskipun dihina, meskipun bahagia, meskipun menderita, dia akan tetap berdiri kokoh. Terkadang kalau kita tidak kuat, terkadang kalau kita tidak memahami Dhamma Sang Buddha, dicela sedikit sebisa mungkin membalas untuk mencela. Dicubit sedikit sebisa mungkin kita membalas dengan menendang. Tetapi kalau kita paham Dhamma dengan baik sehingga ada kebijaksanaan, oh itu wajar. Kita akan tenang saja. Disinilah manfaat dari Dhamma itu sendiri. Rasanya begitu mudah untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengenakan hati kita. Tetapi ternyata tidak begitu mudah untuk menerima hal-hal yang tidak mengenakan hati, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita menderita. Disinilah pemahaman-pemahaman Dhamma itu penting untuk dimiliki. Nah, tadi saya mendengar bahwa saya akan membagikan tentang Musika Sutta. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca. Musika Sutta ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Dalam sutta ini Sang Buddha menyampaikan dan menjelaskan perumpamaan, 4 perumpamaan tikus. Tapi bukan tikus berdasi. Bapak Ibu pernah melihat tikus? Tikus. Tapi mungkin kalau tikus di kota itu nggak gali lubang. Galinya apa? Plafon, kardus, lemari. Tapi kalau tikus di desa-desa itu galinya tanah. Dalam Musika Sutta ini Sang Buddha menyampaikan perumpamaan tikus yang berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia dalam belajar dan praktik Dhamma. Kalau kita baca sutta-sutta, itu ada yang disampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan agar supaya mudah untuk dipahami, mudah untuk diingat. Apalagi tikus, setiap hari mungkin kita melihat tikus. Yang kadang kalau kita tidur, tikusnya main futsal di atas. Nah, 4 perumpamaan tikus itu diantaranya yang pertama, ada tikus menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalam lubang. Ada tikus menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalam lubang. Artinya apa? Ada sebagian umat Buddha yang suka belajar teori Dhamma, rajin belajar teori Dhamma sehingga sangat menguasai ajaran Sang Buddha, mengetahui apa itu dana, mengetahui apa itu sila, mengetahui apa itu meditasi. Gampang, itu di luar kepala. Karena saking dia rajin belajar dan belajar, menggali dan menggali. Tetapi dia tidak menjalani apa yang sudah dia pelajari. Sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Seperti tikus, dia hanya menggali sedalam mungkin. Tetapi sayang, tikus tersebut tidak meninggali lubang yang sudah ia gali. Sia-sia. Hanya capek, lelah, tidak mendapatkan manfaat dari galian yang ia lakukan selama hidupnya. Ternyata demikian. Kalau kita hanya mempelajari,
tanpa kita mempraktekkan, ibaratnya seperti kita tahu buah mangga itu matang, kemudian kita kupas. Secara teori kita tahu kalau mangga itu matang, manis, seperti apa warnanya, seperti apa bentuknya. Nah, kalau Bapak Ibu ke pasar, lihat buah mangga atau enggak di jalan-jalan, wah itu pasti matang, wah itu pasti manis. Tahunya dari mana? Oh itu Bante, kulitnya itu kekuning-kuningan, dia gede, dia besar, itu pasti manis. Belum tentu. Ada kalanya matang pakai apa? Karbit. Tahu karbit? Nah, obat-obatan mungkin sehingga kelihatan enak untuk dilihat. Kalau kita mau tahu mangga itu rasanya manis, tidak cukup kita pegang, tidak cukup kita lihat, tidak cukup kita kupas, tapi kita makan. Baru tahu, oh ternyata manis, oh ternyata asam, oh ternyata tidak matang. Baru kita tahu. Lalu kemudian, oh dana itu begini Bante, dana itu memberi, ada di dalam suta ini, saya tahu. Tapi tidak pernah dipraktekkan. Pelit sekali, kikir sekali. Oh, sila itu ini Bante. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Manfaat dari menjalankan sila itu ini Bante. Tetapi tidak pernah dipraktekkan. Meditasi itu begini Bante. Saya tahu. Tapi tidak pernah untuk praktek meditasi. Wihara Dharma Sukha itu tahu Bante. Ada di Pluit, jalan ini, gang ini. Pintunya di sini. Arahnya ke sini. Tahu. Tapi nggak pernah nongol. Nah, itulah umat Buddha atau manusia yang seperti tikus menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalam lubang. Apakah kita seperti tikus yang pertama? Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Tapi saya rasa Bapak Ibu di sini tidak. Kalau seperti tikus menggali lubang, mungkin gak akan datang. Tikus yang kedua, ada tikus tidak menggali lubang, tetapi dia tinggal di dalam lubang. Atau seperti manusia tidak bangun rumah, tetapi dia tinggal di rumah karena bisa ngontrak, bisa nyewa, bisa apa. Artinya apa? Ada sebagian manusia, ada sebagian umat Buddha itu memiliki sedikit teori, sedikit mempelajari Dharma, baik itu membaca, mendengarkan, berdiskusi, tanya jawab, tetapi sedikit, tidak menguasai banyak. Tetapi dari sedikit yang ia pelajari itu, dia usahakan untuk menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tahu teori dana, kemudian dia praktekkan dana. Dia suka berbagi. Dia tahu teori sila. Dia juga menjalankan sila. Seperti Bapak Ibu baca tadi. Bertekad untuk tidak membunuh, bertekad untuk tidak mencuri, dan sebagainya. Dan umat ini dia tahu sedikit tentang meditasi. Di sela-sela kesibukannya, dia bermeditasi. Dia mempraktekkan bhavana. Sehingga teori yang sedikit itu dia upayakan, dia usahakan untuk dia jalani, untuk dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu jenis tikus yang kedua. Apakah kita termasuk yang kedua?
mari kita evaluasi, mari kita lihat diri kita masing-masing. Kemudian tikus yang ketiga, ada tikus tidak menggali lubang dan tidak tinggal di dalam lubang. Mungkin ini dikatakan sebagai tikus gelandangan. Artinya, ada umat manusia, ada umat Buddha yang tidak suka belajar Dharma, tidak suka baca, tidak suka mendengarkan Dharma, tidak suka bertanya, berdiskusi Dhamma. Sehingga dia tidak tahu apa itu dana, apa itu sila, apa itu meditasi. Dia hanya sebatas hidup, dan hidup, menunggu kapan ia akan mati, kapan ia akan meninggal. Jadi selama sepanjang kehidupannya dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya hidup, dan hidup. Melakukan apa yang ia senangi. Saya seperti tikus, tidak gali lubang tapi merusak mungkin, ya melobangi mungkin, main futsal mungkin di plafon, hanya membuat onar. Kecuali tikus yang ada di film itu yang bisa masak, itu apa namanya? Nah, itu bermanfaat. Tapi kalau jenis tikus yang ketiga ini, dia tidak melakukan apa-apa. Jangankan masak, ya, hanya bisa merusak. Apakah kita termasuk jenis tikus yang ketiga? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat, karena ini sutta kelompok 4, jadi ada 4 poin. Jenis tikus yang keempat ini, ada tikus yang menggali lubang dan tinggal di dalam lubang tersebut. Ada umat Buddha yang suka belajar teori Dhamma, suka mendengarkan Dhamma, suka membaca Dhamma, suka menghafal Dhamma, suka berdiskusi Dhamma. Dan hasil dari teori yang ia pelajari itu, dia juga jalankan sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dana, sila, samadhi juga dilakukan, dipraktekkan. Mungkin seperti tikus yang bisa masak itu. Bermanfaat sekali. Bisa dinikmati oleh orang banyak. Begitu juga ketika kita suka berdana, misalnya suka menjalankan sila, misalnya suka bermeditasi, juga orang-orang yang ada di sekitar kita turut menikmatinya. Kenapa? Karena jika orang-orang baik itu seperti pohon. Bapak Ibu pernah melihat pohon bodi atau pohon-pohon buah atau pohon beringin. Itu manusia berteduh di situ, burung-burung lari ke situ. Pohon tersebut tidak pernah marah, pohon tersebut tidak pernah membenci, sekalipun pohon itu ditebang. Tetapi pohon itu memberikan kebaikan, memberikan kehidupan untuk orang lain. Ketika orang-orang berteduh di situ merasa nyaman. Karena apa? Memberikan oksigen yang demikian bagus. Burung-burung yang datang bisa makan buahnya, bisa main-main di situ, merasa teduh di situ, bisa istirahat di situ. Orang baik seperti itu. Tidak pernah meminta imbalan kepada orang lain, hanya memberikan sesuatu yang bisa diberikan, sehingga bisa bermanfaat. Tidak terancam jika orang-orang ada di dekat orang-orang yang baik. Dan kita tidak merasa takut ketika berada di dekat orang-orang yang baik. Nah, inilah 4 jenis tikus yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Musika Sutta. Nah, oleh karena itulah kita termasuk yang mana? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat?
Yang terbaik adalah yang keempat. Tetapi kalau kita belum mendekati yang keempat ini, setidak-tidaknya kita menjadi tikus yang kedua. Sedikit tidak apa-apa, tetapi mari yang sedikit itu kita praktekkan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Mumpung, beruntung kita sekarang ini masih bisa menikmati kehidupan di dunia. Saya rasa juga kalau datang puja bakti di Wihara Dharmasuka ini enak. Karena duduknya di kursi, sudah kursinya ada keramiknya, sudah pakai keramik, ada kursinya, sudah ada kursinya, dilapisi lagi. Wah, bisa sender-sender ya. Kalau kakinya pegal-pegal, kesemutan, bisa ya digoyang-goyang. Coba kalau duduk di asana, wah, mematung seperti patung. Tapi ternyata di sini kita belajar, meskipun duduk di asana, duduk bersila, atau duduk di kursi, sama-sama sakit. Apalagi saya lama bicaranya. Duduk di kursi toh juga sakit kan? Pegal juga, kesemutan juga. Masih untung kesemutan, tidak kegajahan. Kalau kegajahan sudah nggak bisa pulang. Dari sini kita bisa belajar, ternyata duduk di kursi, duduk di sofa, duduk di bangku, maupun duduk bersila, sama-sama juga merasakan sakit. Tapi saya ingin memberikan renungan. Berbahagialah, kita masih bisa hidup hingga pada malam hari ini. Kita yang semakin hari, usia kita semakin bertambah apa berkurang? Yang kita sadari hanya bertambah. Tetapi sejatinya berkurang satu hari. Kalau usia kita bertambah 1 hari, itu yang kita hitung adalah sebagai tambahan. Tetapi sebenarnya, sejatinya usia kita berkurang 1 hari. Itu jarang kita sadari. Kita semakin hari semakin tua, usia kita semakin bertambah dan juga berkurang. Kalau kita semakin tua, semakin mudah sakitan. Enggak sakit-sakitan ya, sakit beneran. Karena kalau rumah-rumahan itu kan mainan, mobil-mobilan itu kan mainan. Ini sakit beneran. Sakit, mudah sakit, tetapi sering dikatakan sebagai sakit-sakitan. Kalau kita sakit-sakitan, tidak mudah melakukan segala bentuk aktivitas, termasuk apalagi berbuat baik, datang ke Wihara Dharmasuka, mikir-mikir. Kalau sudah tua, meskipun duduknya di kursi enak, ada AC, tidak panas dan sebagainya, tapi kalau sudah tua, mikir, wah, tangganya luar biasa itu. Pegang-pegang ini, lutut. Mampu nggak ya naik? Sakit. Kalau sudah begitu, susah untuk melakukan meditasi. Kalau usianya sudah bertambah, sekalipun bisa naik, ini dengkul, lutut masih kuat, masih sehat. Tetapi mata, meskipun sudah 4 matanya, tetapi kekuatan terkadang untuk melihat, membaca itu kurang. Mau membaca parita, wah susah. Hurufnya sudah menyatu. Pengen sekali baca parita, tapi sudah tidak kuat. Matanya masih kuat, telinganya sudah berkurang. Berkurang kemampuannya. Bukan ininya, daun telinganya yang berkurang, tetapi kemampuan untuk mendengar itu yang berkurang. Mau mendengarkan Dhamma Desana, mendengarkan pembacaan kitab suci, Dhammapada, mendengarkan lagu-lagu Buddhis sudah tidak bisa.
Di situ baru kita sadar apa yang kurang. Kebajikan sebagai penenang batin kita. Mau berbuat baik sudah tidak bisa. Mau baca parita sudah tidak bisa. Mau bermeditasi apalagi. Jangankan nunggu tua. Tadi saja berapa menit sudah ada yang mikir ini sudah menit keberapa ya. Lama sedikit sudah terbayang. Wah, bukannya semakin tenang tetapi semakin amburadul lah pikirannya kemana. Apalagi di usia tua. Nah, oleh karena itulah hari ini kenapa saya mengajak untuk bersyukur. Hari ini kita masih sehat, kita masih kuat. Mau naik tangga masih bisa. Mau baca parita masih bisa. Mau mendengarkan dhamma masih bisa. Mau bermeditasi masih bisa. Tetapi ada saatnya nanti kita sudah tidak kuat lagi. Diterima atau tidak, yakin atau tidak, pasti kita akan alami. Nah, sebelum kita menjadi lemah itu, mari kita hari ini kita gunakan sebagian waktu kita untuk melakukan kebajikan. Sibuk Bante, nggak usah cerita, saya sudah tahu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak berani menyita kesibukan waktu yang kita miliki sedikit saja, sepanjang kehidupan kita itu menjadi orang yang sibuk. Tidak ada kesibukan ya dibuat-buat supaya ada. Tetapi kalau kita menyita sedikit saja maka akan ada waktu kita. Sebagai contoh, kalau anak SD sekarang apalagi wah super sibuk. Sekolahnya sampai sore misalnya. Nanti Bante saya ke wihara. Setelah saya lulus. Masuk SMP. SMP dikira ada waktu luang. Ternyata semakin sibuk. Banyak tugas lah, les lah. Nanti Bante ketika saya SMA. SMA juga semakin sibuk. Les, pulang sampai sore, bahkan sampai malam. Nanti Bante ketika saya kuliah. Wah, tambah-tambah kuliah. Belum healingnya, ya. Belum sama pasangannya. Nanti Bante ketika saya kerja ternyata semakin tambah, semakin menjadi-jadi kesibukannya. Nanti Bante ketika saya pensiun, ngurus keluarga, istri, anak-anak, orang tua, mertua, punya anak. Nanti Bante ketika anak saya besar, anaknya besar, anaknya juga punya anak, punya cucu. Nanti Bante, ketika cucu saya besar, cucunya besar, gantian kita menjadi cucu. Ternyata kita sudah tua. Waktu Bapak Ibu habis untuk belajar, habis untuk sekolah, kuliah, kerja, cari kekayaan. Memang Bapak Ibu punya segala-galanya dari hasil kerja, hasil perjuangan Bapak Ibu. Punya kedudukan, punya gelar, punya kekayaan, punya kemewahan. Mau ini bisa, mau itu bisa, mau healing ke sini bisa, mau healing ke situ bisa. Tetapi setelah semuanya berlalu begitu saja dengan kemewahan, dengan segala kemudahan, banyak orang tidak tenang. Banyak orang tidak bahagia. Kenapa? Karena ada yang kurang. Apa itu? Kekayaan secara spiritual. Kekayaan secara batin. Jauh dari kebaikan. Itu sebabnya banyak orang menyiapkan kehidupan tapi lupa menyiapkan kematian. Bapak Ibu sekolah, kerja, jadi kaya. Kekayaan itu bisa beli ini, beli itu.
Tetapi kita lupa ternyata usia kita ini tidak kekal adanya. Kita lupa bahwa kehidupan kita ini mengalami perubahan. Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita sehat. Akan berujung pada kematian. Mau tidak mau, yakin tidak yakin, suka atau tidak suka, kita akan mengalami itu. Karena fokus menyiapkan kehidupan, kita lupa menyiapkan kematian. Oleh karena itulah, Bapak Ibu hari ini sedang menyiapkan kematian. Karena kita tidak tahu kita sampai kapan. Ya toh, ada yang tahu? Kalau tahu, wah, saya nggak usah pakai jubah. Oh, usia saya lagi 1 bulan. Nantilah, tinggal 1 hari saya jungkir balik kebajikan. Saya nggak akan pulang-pulang. Saya akan tinggal di Wihara Dharma Sukha. Mau masak di sini, makan di sini, meditasi terus sepanjang hari. Wah, enak, aman. Tetapi karena kita tidak tahu sisa kuota kehidupan kita lagi berapa. Kalau bisa dicek sih aman. Tinggal kita isi. Tetapi karena tidak bisa dicek, mari kita bersemangat terus berjuang terus untuk melakukan kebajikan. Makanya saya terkadang ketika melihat orang itu ulang tahun, senang sekali. Sama Bapak Ibu mungkin juga di sini. Ketika berulang tahun, belum waktunya, belum jam 12, wah sudah senang. Bahkan besok paginya ulang tahun, senang sekali. Kenapa? Wah, nunggu ucapan ya, nunggu kuenya. Yang kita tahu, usia kita bertambah 1 tahun. Itu yang kita sadari. Tetapi sebenarnya berkurang 1 tahun. Berarti artinya kita senang menyambut 1 tahun kita lebih dekat dengan kematian. Ya toh? Berarti 1 tahun usia kita bertambah, 1 tahun kita lebih dekat dengan kematian. Begitu juga orang-orang berlomba-lomba naik bukit tertinggi. Hanya untuk melihat sunset, hanya untuk melihat matahari terbenam, matahari terbit. Tetapi jarang sekali yang mau merenungkan bahwa setiap matahari terbenam, usia saya berkurang 1 hari. Hanya senang saja, tetapi tidak merenungkan bahwa kita usianya berkurang 1 hari. Kalau seandainya sekarang rata-rata usia manusia itu 75 tahun. Tetapi kalau kita baca koran, kita lihat berita, kita lihat di rumah duka Jabar Agung, kemudian di rumah duka Grand Heaven, rumah duka yang lain. Kalau kita baca di pintunya itu kan sudah usia 40 tahun sudah lewat, 60 tahun sudah lewat, 50 tahun sudah lewat. Jarang di atas. Hanya produk-produk zaman dulu yang sampai 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Kalau produk yang sekarang ini yang 40 tahun sudah lewat. Di sini ada yang sudah 50 tahun. Jangan malu-malu. Ada 1 orang 50 tahun. 2 orang. Yang lain malu-malu. 75 tahun dikurangi 50 tahun. Tinggal berapa? 25 tahun. Kalau seandainya ada yang 60 tahun tapi malu ngangkat tangan. 75 tahun dikurangi 60 tahun lagi, sisa berapa? 15 tahun. Iya, kalau kita sampai 15 tahun itu. Sedikit sekali. Lalu apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan kita? Dan kita tidak tahu kesehatan kita sampai kapan. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi dari sini kita bisa belajar agar supaya lebih semangat lagi menggunakan sisa-sisa kuota kehidupan kita.
Begitu juga kalau punya kuota nonton kan, besok pagi mau habis, wah, sebisa mungkin untuk dihabisi malam ini, wah, mau habis. Cobalah kita belajar dari situ. Mari kita semangat untuk berbuat baik dan baik. Dengan bagaimana? Ingat dana, sila, dan samadhi. Saya kira ini yang saya sampaikan. Nanti kalau kelamaan sudah tengok kiri kanan, sudah jam berapa. Kalau mau mendengarkan lagi, tinggal bisik-bisik sama Mas Sarwan. Kapan lagi bisa? Terima kasih. Saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya hanya berbagi. Semoga kebajikan yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini membuahkan keberkahan dalam kehidupan saat ini dan juga di masa-masa mendatang. Dalam bentuk kesehatan, usia panjang, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Terima kasih. Sabi Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah, demikian ceramah damai yang disampaikan oleh Bante Cataseno. Bante membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab, namun hanya sekitar 1 atau 2 pertanyaan saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa bertanya dengan 2 metode. Yakni pertama adalah secara lisan atau langsung. Jadi nanti setelah kita bernyanyi, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, angkat tangan saja, nanti akan dipersilakan untuk maju ke depan dan bertanya langsung kepada Bante. Dan satu metode lagi yakni dengan secara tertulis. Jadi depan kursi Bapak Ibu ada secari kertas dan juga alat tulis. Jika ingin bertanya bisa ditulis, nanti ketika bernyanyi saya akan keliling dan juga mengambil kertas tersebut. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Pada Bu Ikem, dipersilakan. Mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 67. Kita nyanyikan bersama-sama Bijaksanalah. Sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah 3 corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Nanti kita ulang dari bait kedua.
saja sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh pulaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Guru, dewa, dan manusia. Terima kasih. Baiklah, kita kini masuki sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Angkat tangan saja, silakan Ibu. Malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya untuk berbuat kebajikan. Misal untuk kayak function ya, Bante, mau tanya, function itu untuk berbuatnya kita perlu waktu atau kapannya, dan apa ya untuk doa yang bagus untuk bacaan kayak function ya Bante, kan bisa kayak kita ngelepas ikan gitu Bante, mungkin kan aja baca mantra atau apa gitu buat apa tuh kayak ikan kita lepas gitu, biar bagusnya gimana ya Bante. Mohon tuntunannya, biar mungkin saya kan pernah melepas ikan tapi saya bingung gitu mantranya apa Bante. Makasih Bante. Ya, terima kasih. Saya kira nggak ada yang bertanya. Karena dihipnotis oleh lagu Buddhis. Ada juga. Ya, yang suka pangsen bagus. Karena umat Buddha itu, ini pengamatan saya pribadi, tidak ada dalam buku, tidak ada dalam sutta. Kalau yang suka berdana, kumpul dengan mereka-mereka yang suka dana. Yang suka baksos, kumpul dengan orang-orang yang suka baksos. Orang yang suka meditasi, kumpul dengan orang suka meditasi. Ada yang suka menjalankan sila-sila di hari Uposatha, kumpul dengan mereka-mereka yang punya kelompok menjalankan sila. Ada yang suka Dharma Yatra ke wihara-wihara, kumpul dengan mereka yang suka jalan-jalan. Yang suka pangsen biasanya kumpul dengan orang-orang yang suka pangsen. Mana yang baik Bante? Semuanya baik, selama itu tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Selama itu membuat kebahagiaan di dalam diri kita sendiri sebelum melakukan, sesudah melakukan, dan pada saat melakukan. Tidak menambah loba, dosa, dan juga moha. Tidak ada penyesalan setelah melakukan. Lalu khususnya pada saat pangsen,
Apakah ada waktunya? Dan apa mantranya? Kita lihat dulu apa yang kita lepaskan, apa yang kita mau fungsikan. Kalau seumpama mau melepaskan burung pipit, biasanya itu yang banyak di wihara-wihara itu kan. Nggak tahu di sini kalau hari Minggu ada tukang jualnya nggak di tempat. Biasanya di wihara-wihara besar itu sudah ada yang jual. Tetapi yang sesungguhnya dari pangsen itu adalah bukan kita pesan. Nah, ini misalnya besok ini mau Imlek misalnya contohnya. Ini mau Imlek, mau berbuat baik, pesan sama tukang lele untuk nangkap lele 2 ember, 3 ember, 4 ember. Besok saya mau pangsen. Pesan ya Pak, saya beli. Itu sudah lari dari kata pangsen. Pak, besok saya ulang tahun, saya pesen nih burung pipit ya, 2 keranjang. Saya mau lepas. Nah, itu sudah lari dari tujuan yang sesungguhnya. Tetapi pangsen yang sesungguhnya adalah ketika kita misalnya pergi ke pasar atau di jalan lihat ada babi yang ditangkap sama pemburu misalnya. Kan kita tidak pesan. Karena babi itu masih hidup, niat kita untuk membebaskan babi itu yang dalam cengkraman bahaya. Kemudian kita mencoba untuk menawarkan, Pak, bagaimana kalau babinya saya beli? Saya gantikan dengan uang. Kemudian kita cari tempat aman, kita bebaskan babi itu. Sungguh bahagia. Babi yang tadinya dalam keadaan bahaya, kemudian kita lepaskan. Kalau kita pesan babinya mungkin di penangkar babi atau enggak di hutan sana, dia sudah nyaman, sudah bahagia, sudah bisa cari makanan sendiri, kemudian kita tangkap. Kemudian kita lepaskan di Jakarta, di hutan lindung, apa dia bisa hidup? Yang ada stres, lihat orang-orang, cari makanan yang tidak dia bisa makan. Tetapi pangsen yang sesungguhnya adalah ketika ada makhluk dalam kondisi bahaya, kita mencoba untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi kalau mau pangsen karena susah melihat keadaan-keadaan seperti itu, Bapak Ibu bisa cari di pasar yang mau dipotong gitu misalnya. Kepiting yang masih hidup mau dimakan, mau dimasukkan kuali, Bapak Ibu bisa beli di situ tanpa harus memesan. Lalu mantra apa yang dibaca pada saat melepaskan? Yang paling sederhana mungkin semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata. Mengharapkan dia bahagia. Dan yang terpenting cari tempat yang paling aman, jauh dari apa ya? Kebesarannya. Jaraknya 5 cm, saya terlalu dekat. Jauh dari para penangkap-penangkap, orang-orang yang mancing misalnya, pemburu-pemburu yang lain. Pada saat sebelum melepas kita mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Tapi kita lihat apa yang mau dipangsen. Kalau mau pangsen burung, terkadang saya sering lihat itu burungnya sudah mati-mati, mau pingsan, sudah tidak bisa terbang. Nah, kalau dalam kondisi ini, ya doanya yang singkat-singkat saja. Nanti kalau kelamaan sudah panas, baca nama Karagata, nama Karapata, sampai Abinha Pacawekana Sutta, keburu pingsan itu burungnya. Sebelum dilepas sudah pindah alam, diinjak-injak, sumpah kecil tempatnya. Kalau ditanya, supaya berkah, nama Karapata dibaca Arahang sampai Manggala Sutta, Karanya Meta Sutta, Abinha Pacawekana Sutta, Brahma Wihara.
semua dibaca. Artinya lagi, aduh, pingsan itu burung. Sudah pingsan mati sudah. Jadi kita lihat, kalau kita mau pangsen burung kita, ya kalau sudah mau pingsan-pingsan itu, ya mbok singkat-singkat lah. Mungkin Wandana atau Tisarana atau saja Kriagat atau Sabesata Bawantu sekitar. Nah, kalau masih segar-segar mungkin ya bisa panjangan sedikit. Itu dari segi mantra, dari segi doa, dari segi pengharapan. Setelah itu yombok lepas di tempat yang aman. Ya, lihat-lihat dulu ya. Ada pemancing enggak, ada tukang buru enggak. Tapi kan Bante, kamayoni kamabando toh. Ini lagi, iya. Tapi kan kita yang kondisikan untuk kamayoni kamabando. Artinya makhluk itu kan punya karmanya masing-masing toh Bante. Ya urusan mereka lah, saya sudah lepas. Ya kalau enggak kita kondisikan. Kalau enggak kita jadi pengondisi, enggak ada yang dipancing. Enggak ada yang ditangkap di situ. Ya kalau mau cari tempat yang aman lah. Lepas. Atau enggak kalau mau fungsen ya burung yang mudah mencari makan. Lepas. Agar setelah kita lepas, dia bisa hidup dengan nyaman, dia bisa hidup cari makan dan sebagainya. Jauh dari bahaya. Coba contohnya, kalau Bapak Ibu misalnya pernah ditangkap punya kasus, kemudian dibebaskan, masuk penjara, dibebaskan ke penjara, tetapi bebasnya ini belum aman. Dibebaskan tetapi dilepaskan di dekat banyak polisi situ. Seneng nggak? Masih bisa ditangkap toh? Sama saja ya bebas dalam kondisi yang tidak aman. Tapi nanti kalau kita pikirkan semacam itu nggak jadi pangsen, ya sudah jangan lakukan. Apakah dengan berbuat baik hanya dengan pangsen saja? Memang niat kita melepas itu baik. Tetapi biasanya para pedagang itu sudah memelihara dalam kurun waktu yang lama. Misalnya lele itu kan hidupnya di kolam. Dia terima makan dari karung toh, itu baik. Kalau kita lepaskan di misalnya di Tangerang sana, Cisadane atau enggak di Ciliwung sana, dia makan apa? Sampah. Makan lumpur. Makanya di Pekanbaru, karena saya kemarin di Pekanbaru 1 tahun, saya diundang untuk pangsen berapa ekor lele. Di sana ada namanya Sungai Siak, sungai terdalam kalau tidak salah di Indonesia. Kalau salah boleh dikritik atau dikasih tahu. Kalau tidak salah itu sungai terdalam di Indonesia. Baknya itu, embernya itu gede-gede, mau pangsen. Wah, bahagia mau pangsen nih, lele nih, bangga. Tapi di situ saya diajak pangsennya di sungai itu sudah ada, bukannya pancing lagi, tapi pakai jaring situ. Kalau mancing kan mungkin 1, 2, 3 dapatnya. Atau dia sudah nggak enak makan, dia nggak mau makan biasanya, apa pusing sudah. Tapi ikan-ikan itu biasanya dia pingsan, kemudian nggak mau ke tengah, maunya ke pinggir karena perlu adaptasi. Saya lihat ini bukan pancing, bukan kail, tapi jaring. Itu 1 ember bisa masuk lagi. Setelah masuk, ya masuknya di pinggir itu, di kali apa, kuali-kuali pinggir itu ada banyak sekali. Nah, lapak-lapak. Saya tidak mau pangsen di sini. Kalau mau ya lepaskan sendiri, saya tidak ikut. Kalau mau pangsen, ayo ke wihara. Di wihara itu ada kolam, ada 3 kolam. Nah di wihara itu sudah ada donaturnya, donatur pakan ikan.
Satu karung. Kalau hari Minggu dikasih makan umat yang datang puja bakti, anak-anak sekolah minggu dikasih makan. Bantenya kalau ada sisa makanan, ada nasi, ada apa, dikasih makan. Aman. Wah, itu gede-gede paha tuh. Ada yang pernah ditimbang 1 kilo lebih lilenya. Wah. Umat-umat juga bisa berbuat baik, datang kasih makan ikan, senang. Anak-anak yang kecil-kecil sekolah minggu kasih makan ikan, senang. Lalu waktunya, tadi mantranya, kita lihat apa yang dipangsen. Kita baca, kalau lebih kuat ya, mungkin banyakkan paritanya, sehafal mungkin apa yang bisa dibaca. Tapi kalau udah mau meninggal, mau mati, ya sabesata cukuplah, harapkan dia bahagia, lepaskan. Waktunya, ya biasanya ada orang pangsen ketika ulang tahun, ada orang pangsen ketika ada keluarganya sakit, ada pangsen ketika mungkin Imlek atau apalah. Tetapi sebenarnya kalau mau berniat berbuat baik, kapan saja, setiap hari juga bisa. Setiap hari bisa dilakukan. Mungkin ke pasar, beli sayur, sembari lihat, oh ada lele yang masih hidup tergeletak-letak, saya beli 1, lepaskan. Doakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Senang. Setiap saat lakukan, selama itu bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Baiklah, karena berhubung waktu juga, jadi sesi tanya jawab kita sampai di sini. Itu ada yang ada angkat kertas. Ya udah, sini. satu ya Bante. Jangan yang susah-susah. Kalau susah nanti nggak datang lagi. Saya izin bacakan ya Bante. Namo Buddhaya Bante dan selamat malam. Ini saya mau bertanya, apakah ada orang yang dapat atau bisa mengetahui tentang kematian dirinya, misalnya dari mimpinya, atau dari sakit-sakit parahnya, atau yang lainnya itu? Ya, terima kasih Bante. Ya, terima kasih penanya yang kedua. Semoga yang ketiga tidak ada. Ya baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ada. Kalau di kampung dulu itu ketika saya masih kecil, ini yang saya ketahui, dia seperti kalau di Jawa itu suka kejawen. Seorang tokoh. Dia bilang, saya hari Jumat akan pergi. Semua saudaranya, anak-anaknya, cucu-cucunya, jangan ada yang kemana-mana. Khusus untuk hari Jumat. Benar, hari Jumat itu nggak ada yang kemana-mana dan meninggal. Kalau mungkin orang-orang yang meditasi yang dalam, punya sati yang kuat, punya kesadaran yang kuat, dia bisa mengetahui. Ada lagi di kampung, dia tidak menjelaskan waktunya, tetapi dia mungkin karena sudah menyadari waktunya, yang dikatakan sebagai sekarat itu, dia pergi ke kuburan sama anaknya, nanti makamkan saya di sini. Nggak lama, meninggal. Kalau Bapak Ibu sudah bau tanah juga mungkin akan cepat.
Ya, semoga kita lebih panjang lagi agar supaya kita bisa menata diri kita. Bisa ada satu kisah di Dhammapada itu, syair 16. Saya lupa bunyinya. Ada di situ. Coba saya 16 bacakan di situ. Izin membacakan Bante dalam pada ayat 16. Dalam kehidupan ini ia Padinya. palinya. Ida modati peca modati, kata punyo ubayata modati, so modati so pamodati, diswa kama wisudi matano. Ya. Idha modati peca modati, kata punyo ubayata modati, so modati so pamodati, diswa kama wisuding atano. Ia berbahagia di dunia ini, atau ia bergembira di dunia ini. Ia berbahagia atau ia bergembira di dunia sana. Pelaku kebajikan bergembira atau berbahagia di kedua dunia itu. Ia bergembira atau berbahagia karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Kurang lebih seperti itu. Ini tidak semata-mata Sang Buddha ucapkan, tetapi memiliki kisah latar belakang kejadian. Kisahnya ini mengisahkan tentang Upasaka Dhammika. Upasaka Dhammika ini orang baik, orang berbudi luhur, orang yang suka berbagi di kota Sawati. Dan Upasaka Dhammika ini pemimpin dari 500 umat Buddha yang juga sama-sama baik yang tinggal dekat kota Sawati. Pada suatu hari, Dhammika ini jatuh sakit. Kemudian membuat permohonan kepada Sangga untuk datang membaca parita di dekat pembaringannya di kamarnya Dhammika. Kemudian para biku datang baca parita, yang dibacakan apa? Mahasatipatthana Sutta. Nah, di tengah-tengah pembacaan Mahasatipatthana Sutta ini, 6 kereta berkuda dari 6 alam surga itu datang. Kemudian Dhammika melihat. Hanya Dhammika yang melihat, yang sedang berbaring. Kemudian Dhammika karena orang baik, orang santun bilang, tunggu dulu. Yang dibilang tunggu dulu itu 6 kereta berkuda dari 6 alam surga itu takut kalau mengganggu pembacaan sutta, pembacaan parita. Jadi stop, tunggu dulu. Karena 6 kereta berkuda dari 6 alam surga ini mengajak Dhammika untuk pergi ke alam surga. Nah, para bikunya yang tidak melihat itu salah paham, salah mengerti. Dikira disuruh berhenti membaca parita. Para bikunya berhenti kemudian pulang ke wihara. Nah, sepulangnya para biku itu, Dhammika bilang sama anak-anaknya, kebetulan punya anak 16. 7 laki-laki, 7 perempuan, yang juga sama-sama baik. Nah, saya dijemput oleh 6 kereta berkuda dari 6 alam surga. Saya memilih kereta berkuda dari surga Tusita. Tidak lama, Dhammika meninggal dunia dan terlahir di alam surga Tusita. Lalu Bante, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita lahir di alam rendah, alam bahagia? Ada namanya nimitta. Nimitta ini gambaran sebelum kita meninggal dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah baca. Kalau kita melihat seorang ibu, itu bahagialah, kita akan jadi manusia. Makanya kalau orang sekarat mau meninggal dunia itu meraung-raung kesakitan, wah itu perlu pembacaan parita.
atau melihat apa, melihat istana, wah itu bisa jadi di alam surga. Tapi kalau melihat binatang, betina, hamparan mungkin ladang yang luas, wah, jadi binatang. Tapi ketika kita melihat orang mau meninggal tenang, bisa bercanda, tidak gerusa-gerusu, tidak meraung-raung kesakitan, meskipun dia sakit kanker, sakit apa, tapi dia tidak merasa kesakitan, dia tenang. Wah, membahagiakan. Tidak perlu untuk ditangisi, tidak perlu untuk disedihi. Dia akan pergi dengan aman. Dan akan datang dengan aman di alam kehidupannya. Nah, ini pentingnya kita melakukan kebajikan. Agar supaya detik-detik kita mau meninggal itu yang kita ingat adalah kebajikan. Bukan berbuat buruk. Kalau suka motong makhluk, yang kelihatan nanti parangnya, yang kelihatan nanti media yang digunakan, yang dilihat nanti makhluk yang dibunuh itu, wah, bahaya sekali. Tapi kalau yang dilihat, lantai 2 wihara Dharma Suka, rupang Budanya yang gede, rupang Budanya yang bagus, melihat para biku, melihat gambar-gambar Buddha, wah, menyenangkan. Bisa ingat parita, wah, menyenangkan. Tapi kalau tidak suka berbuat baik, tidak suka ke wihara, boro-boro ingat parita, ingatnya sakit. Wah, takut, itu lihat apa, wah, bahaya. Nah, itu pentingnya kenapa diajak berbuat baik ini. Pentingnya berbuat baik itu. Ya. Itu ya. Ada orang-orang yang memang ya bisa menyadari ia akan mau meninggal dunia. Biasanya pola tingkah lakunya agak beda dari biasanya. Ada yang suka minta memberesi dulu kerjaannya apa. Nah, seperti ini bukan menyombongkan. Bukan juga orang tua saya itu orang suci. Tetapi perilakunya berbeda dari biasanya. Tapi kadang orang-orang itu tidak ngeh, tidak menyadari kalau itu pesan terakhirnya. Kebetulan orang tua saya itu kemarin pesan segala hal yang biasanya ia lakukan tapi lama dia cuti untuk melakukan. Suruh perbaiki ini, perbaiki itu, kumpulkan ini, kumpulkan itu supaya aman untuk dilakukan. Tapi istrinya, ibu saya tidak menyadari kalau itu akan pesan terakhirnya. Dia sering mengunjungi saudara-saudaranya. Meskipun dia sudah tua, dia pesan agar semuanya baik-baik, perbaiki apa, disuruh perbaiki semua, disuruh. Ternyata benar, itu pesan terakhir. Tidak lama, pindahlah. Nah, supaya gambaran-gambaran yang baik, gambaran kebajikan itu muncul ketika kita mau meninggal dunia, lakukanlah banyak-banyak kebajikan agar itu menjadi kebiasaan kita. Terima kasih. Itu ya. Kalau mau nyambung nanti hari-hari berikutnya. Terima kasih atas jawabannya Bante. Baiklah, demikian sesi tanya jawab bersama Bante Cataseno. Bante, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pelita Dharma Suka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas dhamma desa yang telah disampaikan Bante. Mari kita bangkit berdiri dalam sikap anjali. Bante Cataseno akan meninggalkan dhammasala.